Tiga WNA asal Afrika terjebak di atap restoran cepat saji di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ketiga WNA berupaya kabur dari razia tempat hiburan malam. Entah apa yang ada di pikiran ketiga WNA asal Afrika ini. Mencoba hindari razia tempat hiburan malam, ketiganya malah kabur ke atap restoran cepat saji di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ketiganya pun terjebak di atap restoran dan harus dievakuasi tim damkar dengan tangga darurat. Ketiganya terjebak selama 5 jam di atap restoran sebelum akhirnya diketahui warga pada Kamis pagi. Ya kalau awalnya mah saya nggak tahu, cuman saya datang pagi-pagi ke sini udah ada kejadian begitu. Udah ada 3 orang WNA yang berada di atas AW. WNA negara mana itu? Niger itu. Oh, Niger. Itu emang dia nggak bisa turun, kenapa emang? Ya kan dikunci. Oh, gitu. Gerbang kunci itu. Setelah berhasil dievakuasi petugas, ketiga WNA kemudian dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga hanya gara-gara cipratan genangan air, 2 pelajar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban pengeroyokan sekelompok pelajar lain. Korban melaporkan peristiwa pemukulan ke polisi. Inilah video saat peristiwa pengeroyokan 2 pelajar di depan gerbang sekolahnya oleh sejumlah pelajar lainnya di Jalan Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang satpam mencoba melerai pengeroyokan, namun beberapa pelaku masih mengejar korban. Diduga pengeroyokan terjadi karena pelaku tidak terima terkena cipratan genangan air motor korban saat melintas. Korban akhirnya melaporkan kejadian pemukulan kantor polisi. Polisi langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian, serta meminta keterangan pihak keamanan sekolah. Kalau kita apanya? Ada lebam? Lebam di bagian pipi. Di bagian pipi. Di belakang. Kenapa itu dipukul pakai apa? Kalau yang belakang helm. Yang depan sini tinggi. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Pelaku juga diketahui bukan pelajar dari sekolah yang sama dengan korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Seorang guru tari di Malang, Jawa Timur memperkosa 7 muridnya yang masih di bawah umur. Jumlah korban diperkirakan akan bertambah mengingat ada 62 murid dan sanggar tari telah beroperasi selama 5 tahun. Seorang guru tari berusia 37 tahun diringkus Satreskrim Polresta Malang Kota setelah polisi menerima laporan adanya pencabulan dan pemerkosaan terhadap murid di sebuah sanggar tari. Pelaku ditangkap setelah polisi mengumpulkan barang bukti dan visum korban. 7 korban telah melapor sebagai korban pencabulan dan pemerkosaan. Jumlah korban diperkirakan bertambah karena ada 62 murid di sanggar tari telah beroperasi selama 5 tahun tersebut. Pelaku memperdaya para korban dengan ajakan untuk melakukan ritual. Melakukan meditasi, suatu ritual dalam pelaksanaan suatu tarian jaranan kepada para korban. Korban dibawa ke dalam suatu kamar, itu diraba, dilakukan pencabulan, bahkan disetubuhi. Para korban masih anak-anak dengan kisaran usia 12 sampai 15 tahun. Kepada polisi, korban menuturkan diperkosa lebih dari 1 kali dalam rentang waktu November 2021 hingga bulan Januari 2022. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sementara seorang ayah tega menyetubuhi anak kandungnya yang masih di bawah umur hingga hamil 2 bulan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Bahkan pelaku memaksa korban untuk menggugurkan kandungannya. Satuan Unit Reserse Kriminal Polresta Balikpapan berhasil menangkap HS di rumahnya di wilayah Balikpapan Barat. Tanpa perlawanan, pelaku pun langsung digelandang ke Mapolresta Balikpapan untuk proses penyelidikan. Aksi bejat ini terungkap usai korban menceritakan kepada ibu kandungnya yang telah bercerai dengan pelaku dan langsung melaporkan ke Mapolresta Balikpapan.
Dari hasil penyelidikan, pelaku mengaku sudah 2 kali berbuat sejak bulan Desember 2021, pasca bercerai dengan sang istri. Bahkan pelaku mengancam korban untuk menggugurkan kandungannya dan tidak mengadu ke ibunya. Ini karena dengan informasi pelaku mau melarikan diri. Kita amankan pelaku di rumah di sekitar kawasan Kampung Baru, Papan Barat. Yang kami dapat informasi sekarang ini karena pelaku bapak kandung korban ini setelah bercerai dengan istri ibunya korban dan tinggal anak kandung korban ini menjadi korban tinggal sama bapak korban. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 81 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, iNews melaporkan. Terdakwa pemerkosa 13 santri, Heri Wirawan memohon keringanan hukuman dan menyampaikan penyesalan. Permintaan keringanan disampaikan setelah sebelumnya jaksa menuntut hukuman mati. Sidang terdakwa pemerkosa 13 santri yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung hari ini digelar tertutup dengan agenda pledoi atau pembelaan. Terdakwa Heri Wirawan yang dihadirkan secara virtual meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim. Selain meminta keringanan hukuman, terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatan yang dilakukannya kepada 13 santri. Kuasa hukum terdakwa berharap majelis hakim mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya. Kami memohonkan hukuman yang seadil-adilnya. Spesifikasinya tentu kami tidak bisa uraikan. Dan terdakwa pun diberi kesempatan memberikan pembelaan. Pada sidang sebelumnya, terdakwa Heri Wirawan oleh jaksa penuntut umum dituntut hukuman mati. Jaksa penuntut umum menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada 13 korban santrinya merupakan tindak kejahatan yang sangat serius. Selain itu, jaksa juga menuntut hukuman tambahan bagi terdakwa dengan hukuman kebiri kimia. Seorang istri tewas dibunuh suaminya usai berhubungan badan di Durensawit, Jakarta Timur. Diduga suami nekat membunuh istrinya karena korban ingin bercerai. Di rumah kontrakan Jalan Pondok Kelapa Selatan 6 Durensawit, Jakarta Timur ini, korban Senti Susilowati ditemukan tewas di tempat tidurnya. Wanita berusia 28 tahun seorang ibu rumah tangga ini ditemukan warga sekitar dalam keadaan terbungkus kain sarung setelah adik korban hendak membangunkan korban. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan medis, ditemukan luka di bagian kepala korban. Mengetahui keberadaan pelaku, tim Reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur menangkap suami korban di salon tempatnya bekerja. Pelaku mengaku membunuh istrinya lantaran korban hendak menceraikan dirinya. Namun demikian, polisi masih mendalami lebih lanjut motif pembunuhan ini. Saya nggak makan. Saya asam lambung naik. Terus istri dibunuh oleh suaminya sendiri. Semalam sudah kita amankan dan sekarang ini masih tahap pemeriksaan. Dari kediaman pelaku, petugas membawa beberapa barang bukti untuk penyelidikan. Kasusnya ditangani tim Reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut kembali menangkap 17 pekerja migran Indonesia ilegal di perairan Kuala Sungai Baru, Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Para pekerja migran ini ditangkap lantaran melakukan perjalanan dari Malaysia tanpa dokumen resmi. Dengan menggunakan kapal jenis Kalok, 17 pekerja migran Indonesia ilegal ditangkap TNI Angkatan Laut saat melakukan perjalanan dari Malaysia menuju Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Pekerja migran Indonesia ilegal ini ditangkap di perairan Kuala Sungai Baru, Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Penangkapan dikarenakan kecurigaan petugas patroli TNI Angkatan Laut. Saat diperiksa ditemukan sejumlah penumpang tanpa dilengkapi dokumen resmi. Kapal sampan yang membawa 17 orang diduga PMI ilegal, sehingga kami periksa dan ternyata terdapat penumpang tersebut sejumlah 17 laki-laki semua beserta 3 orang ABK.
Ke-17 pekerja migran Indonesia beserta 3 ABK kini diserahkan ke Polres Tanjung Balai Asahan untuk proses lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu prajurit TNI gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Kontak senjata juga menyebabkan 3 prajurit TNI lainnya terluka parah. Baku tembak antara pasukan TNI dengan kelompok kriminal bersenjata pecah di pertengahan jalan antara Kampung Kahrio dan Kampung Keramat, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Dalam insiden ini, Sersan 2 Maiskal Rumbiak tertembak di bagian perut hingga akhirnya tewas saat dirawat di puskesmas. Sementara 3 prajurit luka berat dan 1 luka ringan. 4 korban dievakuasi dengan menggunakan helikopter TNI AL dari Bandara Kambuaya menuju Bandara Deo Sorong. Setiba di Bandara Deo Sorong, 4 korban luka-luka langsung dibawa ke Rumah Sakit TNI AL Dr. Utoyo Sorong untuk perawatan intensif. 4 korban yang dievakuasi adalah Serda Darusman, Prada Aziz, Prada Abraham, dan Prada Safril Odeng. Ya, alasannya Pak? Alasan operasi di sana. Operasi lebih lengkap. Karena apa Pak? Lukanya parah terus? Nanti Pak, kalau kondisinya Pak? Apa Pak? Kalau maksudnya kondisi terakhirnya stabil? Kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata terjadi saat anggota TNI sedang karya bakti membangun 2 jembatan. Saat ini aparat masih memburu pelaku penembakan. Dari Maibrat dan Sorong, Chandri Andrew, iNews melaporkan. KPK menetapkan Bupati Langkat, terbit rencana Perangin-Angin serta 5 orang lainnya sebagai tersangka korupsi. Kakak kandung Bupati Langkat, Iskandar Perangin-Angin yang sempat melarikan diri dalam rangkaian OTT KPK juga akhirnya tiba di gedung KPK Jakarta. Kakak kandung Bupati Langkat Iskandar Perangin-Angin yang sempat melarikan diri dalam rangkaian OTT KPK di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara akhirnya menyerahkan diri dan tiba di gedung KPK Jakarta. Iskandar telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Langkat. Ia tiba di gedung KPK Jakarta pukul 7:30 malam dengan menggiring sebuah koper. Sementara Bupati Langkat terbit rencana Perangin-Angin, resmi menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana penyuapan pengadaan proyek di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Terbit ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Desa Balai Kasih, Iskandar Perangin-Angin, yang merupakan kakak kandung Bupati Langkat, serta 4 pihak swasta, yakni Muara Perangin-Angin, Markos Surya Abadi, Suhanda Citra, dan Isfi Syafitra. Bupati Langkat diduga menerima suap 786 juta rupiah dari Muara Perangin-Angin melalui perantara pihak swasta. Pemberian suap terkait pengerjaan 2 proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dengan total nilai proyek sebesar 4,3 miliar rupiah. Yaitu sekitar tahun 2020 hingga saat ini 2022 pada saat tertangkap, Saudara tersangka TRP Bupati Kabupaten Langkat Prode 2019-2024 bersama dengan Saudara TSK yang adalah saudara kandung dari Saudara TRP diduga melakukan pengaturan dalam pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat. Dalam melakukan pengaturan ini, Saudara TRP memerintahkan Saudara SJ selaku PLT Kadis PUPR Kabupaten Langkat dan SH selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi aktif dengan Saudara ISK sebagai representasi dari Saudara TRP dengan pemilihan pihak rekanan mana saja yang akan ditunjuk sebagai pemenang paket-paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Dalam operasi tangkap tangan Selasa malam itu diketahui Bupati Langkat sempat kabur saat akan ditangkap satuan tugas KPK. Tim KPK kemudian mengetahui bahwa Bupati Langkat kemudian menyerahkan diri ke Polres Binjai. 8 orang yang terjaring operasi tangkap tangan kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Sumatera Utara. 7 diantaranya kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK juga menangkap hakim, panitera, serta pengacara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Operasi tangkap tangan diduga terkait suap penanganan perkara.
Tim penindakan KPK memboyong 5 orang yang terjaring OTT untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Kelima orang tersebut adalah Hakim Pengadilan Surabaya Itong Isnaini dan panitera pengganti Hamdan serta 3 orang lainnya yang merupakan pengacara dan pihak swasta. OTT diduga terkait suap penanganan perkara di PN Surabaya. KPK juga menyita sejumlah uang sebagai barang bukti. Benar, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur. Sejauh ini berdasarkan informasi yang kami terima ada 3 orang yang diamankan oleh tim KPK, diantaranya adalah hakim, panitera, dan juga pengacara. Kegiatan tangkap tangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan hadiah ataupun janji berupa uang terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Setelah OTT, KPK menyegel ruangan hakim di lantai 4 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari pemeriksaan lebih lanjut, KPK akhirnya menetapkan 3 dari 5 orang yang terjaring OTT KPK di Surabaya sebagai tersangka. Ketiga tersangka adalah Hakim Pengadilan Surabaya Itong Isnaini dan panitera pengganti Hamdan sebagai penerima suap dan HK yang merupakan pengacara PT SGP selaku pemberi suap. Berikut keterangan pers Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. KPK kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Sebagai pemberi, HK. Sebagai penerima, HD. Dan IIH. Konstruksi perkara. Tersangka IIH selaku hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya menyidangkan salah satu perkara permohonan pembubaran PT SGP. Adapun yang menjadi pengacara dan mewakili PT SGP adalah tersangka HK, di mana diduga ada kesepakatan antara HK dengan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Diduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara ini sejumlah sekitar 1,3 miliar dimulai dari tingkat putusan pengadilan negeri sampai pada tingkat putusan terakhir. Sebagai langkah awal realisasi dari uang 1,3 miliar dimaksud, tersangka HK menemui tersangka HD selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan meminta agar hakim yang menangani perkaranya bisa memutus sesuai dengan keinginan tersangka HK. Putusan yang diinginkan oleh tersangka HK diantaranya agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah 50 miliar. Tersangka HD lalu menyampaikan keinginan tersangka HK kepada tersangka IIH dan tersangka IIH menyatakan bersedia dengan adanya imbalan sejumlah uang. Sekitar bulan Januari 2022, tersangka IIH menginformasikan dan memastikan bahwa permohonan dapat dikabulkan dan meminta tersangka HD untuk menyampaikan kepada tersangka HK supaya merealisasikan sejumlah uang yang sudah dijanjikan sebelumnya. Arteria Dahlan dilaporkan ke Polda Jawa Barat terkait ucapannya soal copot Kajati berbahasa Sunda. iNews Pagi akan segera kembali.